Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nurma, mangga Bu Nurma. Aduh, kemana aja nih? Jarang Ya, Pak kelihatan. Heru sendiri aja. Iya nih Bu, Alhamdulillah ada. sendiri nih. Tadi habis supervisi saya sama kepala sekolah. Ini sedang evaluasi aja. Ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu nih Bu? Oh, sama dong. Tadi saya juga disupervisi. Tapi kok Bapak sama kepala sekolah ya? Kalau saya supervisinya sama pengawas Pak tadi. Oh, sama pengawas. Wah, gimana Iya. Bu? Gimana nih hasilnya nih? Nah, itu dia. Saya tuh jadi mau sharing cerita nih sama Pak Ramdan biar mungkin Pak Herul bisa memberikan solusi ya. Siapa tahu bisa memberikan Boleh Bu. saya harus gimana gitu. Boleh, Jadi gini Pak, tadi saya supervisi itu memang di RPP saya sudah saya cantumkan bahwa sumber pelajarannya buku teks, kemudian juga sumber-sumber lain ya internet, kemudian lingkungan sekitar, pokoknya yang kan sama materi yang saya ajarkan saat tadi gitu. Nah, tapi sepertinya, jadi kalau saya kan biasanya materi sumbernya dari sekeliling dulu gitu ya, nanti baru buku teks itu sebagai tambahan atau setelah selesai mereka menyimak hal-hal yang real di kehidupannya baru kaitkan sama teks gitu. Tapi ternyata sepertinya si bapaknya nggak ini ya kurang respon gitu. Inginnya saya mungkin full dengan buku teks gitu. Nah, saya jadi nggak enak tadi gitu. Tapi kalau untuk langkah-langkah pembelajaran sintaknya sudah sesuai ya Bu ya? Insya Allah udah sesuai. Cuma beliau tuh sepertinya inginnya saya tuh fokus di buku teks gitu. Sedangkan menurut saya lebih menjiwai ke anak-anak akan lebih menjiwai kalau kita ambil dulu dari lingkungan sekitarnya gitu. Iya betul, memang jadi kita bisa mengeksplor ya Bu ya. Jadi mengeksplor bukan hanya dari sumber buku teks saja. Langkah-langkah tadi sudah sesuai. Terus kondisi di dalam kelas itu gimana? Kondusif atau berisik atau gimana? Alhamdulillah sih karena mereka diarahkan ke hal-hal yang menarik mereka, jadi di sekelilingnya ya mereka alhamdulillah responnya bagus. Jadi kan kalau kita tutup buku teks, kadang-kadang anak-anak sekarang Bapak tahu sendiri kalau lihat buku itu kayaknya. Iya. Betul. Kalau langsung lihat buku, alas literasi aja kan kita harus kita pecut lah istilahnya kalau tentang literasi. Makanya kalau mereka sudah mengenal, nanti mereka akan penasaran sendiri, maka mereka akan cari ketidaktahuan mereka itu di buku teks atau di sumber lain gitu kalau menurut saya Pak. Jadi respon anak-anak ini baik. Memang sudah betul yang ibu lakukan itu, memang sudah betul. Justru kelas yang bagus itu kan kelas yang aktif, jadi ada kegiatan. Apalagi Bu Nurma juga sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensi kan. Sudah ada yang melihat video, sudah ada yang seperti ini, seperti itu. Terus yang mau saya tanyakan itu selain oleh pengawas, ini kan kemarin Bu Nurma juga disupervisi oleh kepala sekolah ya, oleh Bu Ria. Hasil dari kepala sekolah sendiri bagaimana tuh dari hasil supervisinya? Baik, kalau waktu dengan disupervisi ibu kepala sekolah sih alhamdulillah baik-baik aja. Jadi ibu juga fine aja kalau misalkan saya lebih dulu menggunakan lingkungan sekitar dibanding buku paket gitu. Bukunya tetap dipakai, bukan tidak digunakan, tapi jadi istilahnya kolaborasi lah ya antara lingkungan sekitar, internet juga buku teks. Ibu fine aja, ibu cuma dengan beliau aja tadi dengan pengawas itu saya. Iya. Jadi gimana gitu? Berarti sepertinya beliau tersinggung. Oh tersinggung. Tersinggung kalau boleh tahu tersinggungnya di mana nih Bu? Tersinggungnya? Itu jadi mungkin karena maksudnya saya menggunakan yang lain di luar buku teks, yang lain dulu, tidak menjadikan buku teks itu sumber yang utama lah. Seperti itu. Sepertinya sih begitu kalau menurut saya ya. Ya jadi permasalahannya itu hanya mungkin bahasa ya atau kalimat kita menjelaskan kepada pengawas tersebut seperti itu yang akhirnya
pengawas merasa tersinggung mungkin ya. Jadi ibu lebih maunya pengawas itu seharusnya menggunakan buku teks seperti itu. Buku teks, Sedangkan ibu melaksanakan itu mengutamakan sumber daya yang kita miliki terlebih dahulu. Ya, Kemudian istilahnya kita kan kasih stimulus dulu gitu, ya stimulus dari dulu. lingkungan sekitar. Terus Baiknya gimana ya Pak supaya saya bisa mengklirkan ketersinggungan si Bapak tadi? Ibu dipanggil oleh kepala sekolah, oleh Bu Ria atau bagaimana tadi? Belum sih, Ibu sampai saat ini belum memanggil. Cuma sepertinya tadi ketika selesai supervisi itu beliau langsung menemui kepala sekolah. Langsung menemui kepala sekolah. Sudah memberikan masukan, iya. Baiknya Nah, gimana ya Pak? Saya jadi enak nih. Seandainya tadi asumsinya adalah mungkin di penjelasan kenapa Ibu tidak menggunakan buku teks secara langsung. Seandainya permasalahan seperti itu, langkah bagusnya seperti apa, Bu? Langkah baiknya nih kepada kepala sekolah. Paling saya mau mencoba menjelaskan aja ya ke kepala sekolah, maksudnya mengklirkan gitu tentang apa yang terjadi saat supervisi dengan pengawas tadi. Saya rasa itu Ibu bisa iya betul. Menerima. Saya rasa memang betul itu seperti itu. Tadi kan oleh Ibu Buria pada saat Ibu disupervisi pun tidak ada masalah. Kemudian pada saat disupervisi oleh pengawas ternyata ada permasalahan letak atau prosedur penggunaan buku teks. Ya saya rasa memang tadi lebih baik itu dibicarakan. Kira-kira kapan Ibu akan berbicara sama Burianya? Saya lihat situasi dulu. Nanti kalau saya lihat beliau sudah pulang, Bapak pengawas pulang, mungkin saya akan menemui Buria dan menyampaikan versinya saya gitu. Biar clear aja ya Pak ya. Jadi saya juga nggak merasa nggak enak lah gitu. Biar Ibu nanti Buria yang menjelaskan ke pengawasnya lebih rinci lagi. Betul. Rencananya yang akan Ibu lakukan tadi kan untuk menjelaskan sama Buria. Ibu mau melibatkan orang lain atau tidak, atau hanya Ibu dengan kepala sekolah saja? Oke, kalau sementara biar saya sendiri dulu deh. Nanti kalau misalkan memerlukan bantuan, saya pasti akan panggil Pak Herul. Siap, saya Karena saya udah curhat. Nanti saya bersedia akan membantu. Baik, Bu. Iya deh, kalau gitu agak ringan nih. Iya, gimana, udah lega ya? Obrol-obrolnya. Iya, sama-sama. Ya, nanti kalau ada apa-apa, saya siap membantu. Baik, Bu Norma, terima kasih banyak ya. Kantin dulu ya. Ya, silakan. Ya, baru. Terima kasih, Bu. Mangga para pengamat. Iya. Kalau dari saya tadi identifikasinya udah jurus ya, saya udah menggali apa yang jadi permasalahan, walaupun awalnya mungkin tidak sebagai kasus gitu. Ini ada suara ini ya, Pak Ramdan dulu deh, mangga. Maaf, ada suara printer. Mangga Pak Ramdan. Pak Hairul, Bu Norma, kasus 3 ini kayaknya mah erat dengan kita ya sehari-hari, jadi ngobrolnya itu juga sangat lancar gitu ya, jadi kayak kopi aja kayaknya. Ngobrol biasa, guru kan pinter acting ya. Jadi coachingnya itu memang ngalir gitu ya, karena memang antar guru kan seperti itu, komunikasinya udah terlatih gitu ya. Beda kalau misalkan guru dengan murid kan bisa sebagai kelompok murid yang semacam pendiam dan segala macam. Kalau guru kan diam-diamnya guru kan nggak akan pendiam banget gitu, misalnya pasti jawab gitu ya. Tapi kalau untuk siswa kan kadang kita sulit gitu ngegalinya gitu ya. Iya, betul. Jadi memang untuk kasus ketiga ini sudah cukup baik. Secara tidak disadari kita sudah melakukan coaching gitu. Jadi tidak halnya inti dari coaching itu kan tidak menggurui, jadi kita tuh kayak ngobrol biasa tapi kita nemuin solusinya gitu. Jadi nggak ada yang merasa dirinya di atasnya gitu ya. Jadi ya itu tujuan coaching yang paling utama. Jadi dari tujuan tadi identifikasi kita, kemarin aksi dan komitmen
tanggung jawabnya sudah terlihat. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Ramdan. Ini sih ya, tadi tujuannya udah bagus, sudah tersampaikan atau ada di dalam dialog. Kemudian ya tadi yang Pak Ramdan sampaikan bahwa yang namanya kalau guru ketemu guru walaupun jarang ketemu, saat ketemu tuh pasti ngalir gitu, cara ngomongnya, ngerumpingnya tuh pasti ada lah gitu ya. Jadi apa namanya, benar-benar ya mungkin pengalaman pribadi ya juga gitu. Jadi sudah diarahkan, sudah apa namanya, tidak mungkin nanti tidak merasa digurui oleh Pak Hero, tapi sebenarnya itu kan mengarahkan Bu Nurma untuk melakukan hal yang harus dilakukan agar kegelisahannya ataupun kecemasannya itu teratasi. Betul. Ya, cara tadi coba datang ke kepala sekolahnya, berbicara, punya waktu, dan itu udah bagus sih solusi.